Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai dimanapun kalian berada. Sampai hari ini tentu kita masih dalam keadaan pandemi dan ini adalah ujian berat bagi kita. Namun meskipun begitu kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesempatan dan juga diberikan waktu luang. Anak-anakku, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian dan insya Allah ini sangat berguna bagi kalian, khususnya untuk masa depan kalian. Anak-anakku semuanya, kalian pasti pernah melihat gajah, meskipun itu cuma gambar. Saya pernah mendengar cerita dari guru saya yang kebetulan orang Sumatera, karena di Sumatera itu banyak gajah. Saya pernah mendapatkan cerita tentang bagaimana caranya menjinakkan gajah liar sehingga gajah itu menjadi penurut. Ternyata caranya sederhana, yaitu dengan cara mengikat kaki belakang gajah. Jadi kaki belakang gajah itu diikat dengan rantai besi dan kemudian diikatkan di pohon yang besar. Setelah diikat, maka gajah itu pasti akan berusaha untuk lari. Ketika gajah itu berusaha untuk lari, kira-kira apa yang terjadi? Gajah itu pasti terjatuh. Tapi namanya gajah pasti tidak akan menyerah. Dia akan mencoba lagi untuk lari. Dan apa yang terjadi? Jatuh lagi. Mencoba untuk lari, kemudian jatuh lagi. Lari lagi, jatuh lagi. Lari lagi, jatuh lagi. Karena kaki belakangnya terikat. Lari, jatuh, lama-lama capek gajah ini. Ketika capek, gajah ini akan berhenti lari. Ketika sudah capek berhenti lari, dikasih makan sama pawangnya. Kira-kira mau makan nggak? Pasti mau. Karena capek, lapar, dikasih makan, akhirnya dimakan. Nah, setelah makan kemudian kenyang, lalu gajah ini pun berusaha lari lagi. Ketika lari lagi, jatuh lagi, lari lagi, jatuh lagi, lari lagi, jatuh lagi. Dan akhirnya capek lagi, lapar lagi. Setelah capek, lapar, kasih makan lagi. Setelah itu, apa yang terjadi? Kenyang, kuat lagi, lari lagi, jatuh lagi, lari lagi, jatuh lagi, capek lagi, kasih makan lagi. Dan begitu terus seterusnya, hingga sekitar 4 minggu. Nah, setelah 4 minggu, ternyata apa yang terjadi, anak-anak? Yang terjadi adalah gajah itu mulai malas untuk lari. Gajahnya mulai malas. Kenapa malas? Karena gajah ini berpikir, lah ngapain saya lari? Nanti kalau lari jatuh lagi. Kalau jatuh kan sakit. Lah ngapain lari? Gak usah lari, saya sudah dikasih makan. Jadi akhirnya gajah ini mulai malas untuk lari. Ketika gajah ini sudah mulai malas untuk lari, maka rantai besi yang mengikat kaki belakang tadi dilepas dan diganti dengan tali rafia. Dan kemudian ternyata, apakah gajahnya mau lari? Ternyata tidak, karena gajahnya sudah kadung malas. Meskipun diganti dengan tali rafia, ternyata gajah ini masih tidak lari. Ternyata gajah ini masih malas untuk lari. Bahkan ketika tali rafia itu dilepas sekalipun, ternyata gajahnya masih tetap tidak mau lari. Padahal, apakah rantainya masih ada? Rantainya sudah tidak ada. Tapi rantainya sudah pindah ke pikiran si gajah. Karena gajah berpikir, ngapain lari? Nanti kalau jatuh, sakit. Ngapain lari? Toh nanti akan jatuh lagi. Ngapain lari? Gak usah lari, sudah dikasih makan. Dan anak-anakku sekalian, ternyata model rantai gajah begini tidak hanya menimpa gajah. Ternyata banyak dari kita yang juga bernasib sama seperti gajah. Kita seringkali tidak bisa bergerak, seringkali malas untuk bergerak, seringkali malas untuk belajar, seringkali malas untuk berusaha maju. Bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak bisa, tapi karena ada rantai gajah di dalam pikiran kita. Seringkali kita berpikir, ngapain capek-capek belajar? Nggak usah belajar, toh nilai saya bisa bagus. Nyontek teman misalnya. Ngapain capek-capek belajar? Nggak usah belajar, saya loh bisa lulus. Ngapain capek-capek, nanti kalau gagal nggak enak juga.
Nah, ini adalah model virus rantai gajah yang seringkali membatasi gerak kita, membatasi kita untuk berlari, membatasi kita untuk berjuang lebih. Dan ini harus kita hilangkan, anak-anak. Agar apa? Agar kita tidak sampai bernasib seperti anak elang. Apa maksudnya? Jadi seperti ini, anak-anak. Ada sebuah kisah tentang anak elang yang menurut saya sangat malang. Jadi ceritanya begini. Konon di suatu hutan belantara, itu ada elang yang sangat gagah. Elang ini adalah elang betina. Kemudian elang betina ini bertelur di sebuah bukit. Nah, belum menetas, telur ini belum sempat menetas. Ternyata di tempat itu terjadi gempa bumi. Berguncanglah bukit itu, berguncanglah telur itu, dan kemudian telurnya menjadi berjatuhan kemana-mana. Dan semuanya pecah, dan tinggal tersisa satu butir telur. Yang satu butir ini menggelinding ke bawah, kemudian terus menggelinding, dan akhirnya telur ini bercampur dengan telur ayam. Ketika bercampur dengan telur ayam, lama-kelamaan akhirnya telur ini pun menetas. Dan telur anak elang tadi akhirnya pun juga menetas bersama-sama dengan telur-telur anak ayam. Dan akhirnya di situ bertemulah anak elang dengan anak ayam. Mereka hidup bersama, setiap hari makan bersama. Lama-lama si anak elang ini berpikir, kok kayaknya saya ini agak beda dengan yang lain. Lama-lama anak elang juga berpikir, kayaknya saya ini punya sayap kayak teman-teman saya, tapi kok nggak bisa terbang ya. Akhirnya ini anak elang iseng-iseng nyoba untuk terbang. Ketika iseng-iseng nyoba untuk terbang, ternyata apa yang terjadi? Ya namanya masih anak-anak, akhirnya yang terjadi jatuh. Gagal terbangnya. Ketika jatuh, dinasihati sama teman-temannya yang anak ayam tadi. Kamu ini ayam, kamu nggak mungkin bisa terbang. Jadi anak-anak ayam itu nggak tahu kalau dia ternyata anak elang. Dikasih tahulah sama anak-anak ayam tadi, kamu ini nggak mungkin bisa terbang. Kita ini sudah tercipta untuk tidak bisa terbang. Sayap kita ini bukan untuk terbang, ini untuk hiasan. Sudahlah, kamu nggak usah aneh-aneh, terima nasib. Tapi anak elang masih nggak percaya. Masa iya saya punya sayap nggak bisa terbang? Dan kemudian anak elang ini mencoba terbang lagi. Dan yang terjadi sama. Jatuh lagi. Nggak berhasil. Namanya juga masih anak-anak. Dan ketika jatuh, dikasih tahu lagi sama teman-temannya yang anak ayam tadi. Apa saya bilang? Nggak mungkin kamu bisa. Sudahlah, kamu terima nasib aja. Nggak usah aneh-aneh. Nyoba lagi, gagal lagi. Ketika gagal, kasih nasihat lagi sama anak-anak ayam tadi. Yang terjadi apa? Lama-lama akhirnya anak elang ini menyerah. Anak elang ini nggak mau latihan terbang lagi. Dan akhirnya ternyata sampai mati pun anak elang ini tetap nggak bisa terbang. Nah, inilah anak-anakku. Jangan sampai kita menjadi seperti anak elang ini. Yang sebenarnya dia punya sayap, yang sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak mau untuk meneruskan perjuangannya, tidak mau untuk berusaha lebih, maka kemudian dia tetap tidak bisa. Sebenarnya kita ini mampu, sebenarnya Allah sudah memberikan kemampuan yang hebat kepada kita, tapi karena kita jarang melatihnya, kita malas mengasahnya, kita malas mempelajarinya, maka yang terjadi adalah kita menjadi tidak mampu. Maka dari itu anak-anakku, saya mengajak kepada kalian, ayolah kita berusaha lebih keras, belajar lebih keras, agar kita mampu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun seringkali ada yang berkata, aduh Pak, saya tapi malas, saya ini mager, malas gerak. Kenapa bisa malas? Bisa jadi karena kita tidak memiliki hiu-hiu kecil dalam hidup kita. Apa itu hiu-hiu kecil? Begini ceritanya anak-anakku. Di Jepang, orang Jepang itu suka makan ikan. Dan ikan yang disukai oleh orang-orang Jepang itu adalah ikan-ikan segar. Karena saking banyaknya yang suka makan ikan, lama-kelamaan ikan-ikan itu menjadi semakin sedikit. Karena menjadi semakin sedikit, maka nelayan itu pun terpaksa harus mencari ikan sampai ke tengah laut. Karena mencari ikannya sampai ke tengah laut, maka yang terjadi adalah
jarak tempuhnya semakin jauh, waktu tempuhnya juga semakin lama. Karena waktu tempuhnya semakin lama, maka ternyata ikan-ikan yang dibawa pulang ke daratan itu menjadi tidak segar lagi. Dan orang Jepang nggak terlalu suka yang begini. Akhirnya nelayan nggak kehabisan akal. Akhirnya nelayan punya cara. Gimana caranya biar ikan ini tetap segar? Caranya gimana? Ternyata mereka bikin penampungan besar, yang penampungan itu diisi dengan pendingin. Jadi ikan itu dimasukkan ke dalam penampungan pendingin tadi, supaya ikannya tetap fresh, tetap seger. Tapi ternyata tidak seindah yang direncanakan. Orang Jepang tahu bahwa ternyata ikan yang didinginkan ini segernya nggak alami. Tetap rasanya berbeda, tetap rasanya nggak enak. Mereka tetap nggak suka. Nah, akhirnya nelayan pun berpikir, ini gimana ya caranya biar segernya tetap alami. Nah, akhirnya mereka punya cara. Caranya adalah penampungan itu tadi bukan diisi dengan pendingin, tapi diisi dengan air laut. Jadi seolah-olah ikan ini baru keluar dari air laut. Nah, ketika ikan-ikan tadi dimasukkan ke dalam penampungan, maka dia akan masuk ke dalam penampungan yang isinya air laut. Nah, ini membuat ikan-ikan tadi seolah-olah keluar dari air laut. Tapi ternyata juga tak seindah yang direncanakan. Ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam penampungan tadi, karena ikannya banyak, penampungannya nggak mungkin bisa besar. Yang terjadi adalah ikan-ikannya nggak bergerak, ikan-ikannya kaku, dan rasa dagingnya tetap tidak disukai oleh orang-orang Jepang. Seger sih iya, tapi tekstur dagingnya kurang lezat, kurang enak. Orang Jepang tetap nggak suka. Dan akhirnya nelayan berpikir lagi, ini gimana ya caranya kira-kira biar bisa seger. Nah, ternyata satu cara yang ditemukan oleh nelayan agar ikannya tetap seger, yaitu dengan cara memberikan hiu-hiu kecil di dalam penampungan yang berisi air laut tadi. Dengan adanya hiu-hiu kecil ini, maka ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikan-ikan di dalam penampungan tadi itu takut dan berlari ke sana kemari menghindari kejaran dari hiu-hiu kecil tadi. Jadi hiu-hiu kecil itu mengejar ikan-ikan itu, dan ikan-ikan itu bergerak, berlari kemana-mana. Dan akhirnya tekstur dagingnya tetap lezat, tetap enak, karena ikannya seperti berada di dalam laut. Mereka masih tetap bergerak ke sana kemari. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam hidup kita, agar kita ini terus bergerak, terus maju, terus mau dan mampu untuk berjuang, maka perlu kita memiliki hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita, agar kita terus bergerak, agar kita terus berlari untuk menggapai kesuksesan kita. Dan apa yang bisa menjadi hiu-hiu kecil dalam hidup kita? Salah satu hal yang bisa menjadi hiu-hiu kecil dalam hidup kita adalah target-target kita, adalah impian-impian kita. Maka mulai hari ini anak-anakku, tentukan target dalam hidup kalian. Tentukan impian-impian besar yang ingin kalian capai. Dan terakhir dari saya anak-anakku, tidak ada keberhasilan yang tidak diawali dengan perjuangan. Maka dari itu saya ucapkan selamat berjuang anak-anakku. Pelaut yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang. Terima kasih, sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.